الحمد لله على نعمه في هذا الشهر العظيم شهر ذي الحجة لتقرب إلى الله الكريم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يفرغ حمد الحامدين، واستعينه أنه خير المعين، ونتوكل عليه يرزقه أنه ثقة المتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المجتبى وسيد الورى رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, khususan kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah menurunkan 313 seorang rasul dan 124.000 seorang nabi. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam momentum Idul Adha ini sangat penting kita ingat, kita sebut dan kita renungkan kembali kisah beliau, kemudian kita teladani. Selain sebagai nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah, Nabi Ibrahim juga disebut sebagai Abul Anbiya atau bapaknya dari para nabi, karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari zuriyahnya atau dari keturunannya. Nabi Ibrahim alaihissalam oleh orang Yahudi diklaim sebagai orang Yahudi, oleh kaum Nasrani diklaim sebagai pengikut Nasrani, dan kaum musyrikin mengklaim bahwa mereka mengikuti millah Nabi Ibrahim. Untuk menolak anggapan mereka, Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani, akan tetapi dia adalah yang bersih dan muslim, dan dia bukan orang yang mensekutukan Allah. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau senantiasa mengenang jasa-jasa Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita semua sebagai umat Nabi Muhammad tidak pernah melupakan keteladanan dan jasa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama, keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi atau merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda dan berhala-berhala kepada untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid, kalimat ikhlas la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terlebih dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikannya kepada ayahnya
Dengan bahasa yang santun beliau sampaikan pemahaman sebagaimana telah dikisahkan dalam Al-Qur'an. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya qala raghibun anta 'an alihati ya Ibrahim la illam tantahi arjumannaka wahjurni maliya qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Dan ingatlah dalam kitab Ibrahim sesungguhnya dia adalah orang yang benar, lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah apa-apa yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku wahyu apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Aku tunjukkan jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut adab Allah akan menimpamu sehingga setan menjadi temanmu. Lalu ayah Ibrahim berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Sungguh jika engkau tidak berhenti membenci Tuhan-Tuhanku, sungguh aku akan merajammu dan pergilah segera dariku. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, semoga engkau selamat dan aku akan mendoakan untukmu agar Allah Tuhanku mengampunimu. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keteladanan yang kedua yaitu ketaatannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihissalam, putra tercinta yang didamba-dambakan dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Ketika Ibrahim itu, ketaatan Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'adzim wa taraknahu 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku melalui mimpimu. Sesungguhnya dengan demikian akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Dan kami tebus Ismail dengan sembelihan hewan kurban yang besar. Dan kami jadikan teladan untuk orang-orang yang sesudahnya. Keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Keteladanan yang ketiga yaitu keteladanan Ibrahim ketika diperintah Allah agar merekonstruksi kembali Ka'bah, membangun kembali Ka'bah, Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi. Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun kembali Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah. Dan sesudah selesai membangun, Allah perintahkan Ibrahim agar memanggil umat manusia untuk berhaji. Hingga kini ibadah haji merupakan sebuah muktamar internasional yang mempertemukan umat muslim sejagat raya dari berbagai ras, suku dan bangsa dengan beragam macam bahasa. Ibrahim tidak hanya membangun Ka'bah, tetapi juga memperkokoh konsep tata kota dan tata niaga di Mekah dengan disertai doa, sehingga negeri yang tandus, kering dan tidak ada tanaman menjadi negeri yang aman. Penduduknya terdiri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, mendirikan sholat dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Selain itu, Mekah menjadi negeri yang menarik, mempesona, banyak dikunjungi manusia. Bahkan Mekah menjadi negeri yang penduduknya diberi kecukupan rezeki dari buah-buahan, walaupun bumi Mekah sangatlah tandus dan kering. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya
yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Demikianlah kita sebagai muslim harus meneladani kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu taat kepadanya dan sabar atas berbagai macam cobaannya. Allahumma rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.